Pelajaran 9. Kata kreatif. Seluruh alam semesta hidup dengan kecerdasan kosmik, itu adalah pikiran kreatif tak terbatas yang bekerja. Seperti yang telah kita lihat, pikiran melahirkan pemikiran dan kemudian menggunakan pemikirannya sebagai model penciptaannya, seperti halnya seniman memahami ide lukisannya dan kemudian menggunakan kecerdikan otak dan tangannya untuk menggambarkan keindahannya dalam bentuk dan warna. Pikiran, oleh karena itu, apakah universal atau individu, hanya memiliki satu cara untuk bertindak di awal rangkaian apapun, ia harus bertindak dengan pikiran. Dan pikiran, pada gilirannya, selalu diungkapkan dengan kata-kata. Kami selalu berpikir dalam istilah atau kata-kata konkret. Jadi kita diberitahu oleh Yohanes, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang dijadikan. Dan kita diberitahu di bagian lain dalam kitab suci, dengan firman Tuhan langit dijadikan, dan segala isinya oleh nafas dari mulutnya. Inilah jawaban atas pertanyaan sains, bagaimana asal mula getaran. Cukup mudah untuk menjelaskan evolusi sistem planet dan kehidupan alam semesta jika kita dapat menjelaskan pengenalan gerak yang pertama, tetapi dari mana asalnya. Semua penulis kuno banyak berurusan dengan suara Tuhan ada di banyak air. Tulisan Sanskerta berbicara tentang Fah, bahasa Latinnya adalah vox, atau suara. Dengan kata lain, alam semesta objektif yang terdiri dari gerak atau getaran dalam beberapa bentuk atau lainnya dimulai dengan suara, hingga suara berbicara alam semesta hanya ada dalam pikiran kreatif. Begitu pikiran kreatif memilih tempat untuk memulai penciptaan alam semesta, pikiran kreatif kemudian memulai gerakan atau getaran oleh suara. Seluruh dunia objektif dapat dijelaskan sebagai getaran dalam beberapa bentuk atau lainnya. Segala sesuatu mulai dari emas di arloji Anda hingga cahaya di bawah sinar matahari, dari kursi yang Anda duduki hingga otak di kepala Anda terdiri dari partikel-partikel zat dengan tingkat getaran yang berbeda. Semua materi dapat dibagi menjadi atom, dan secara teoritis larut menjadi ether. Ether hanyalah nama lain untuk pikiran. Elektron adalah energi. Oleh karena itu, substansi terakhir dari mana segala sesuatu dibuat adalah sama. Tetapi benda-benda berbeda dalam jumlah, partikel ke area tertentu dan laju geraknya. Ini adalah sesuatu yang kita semua mungkin berhenti sejenak untuk merenungkan karena ini menunjukkan kepada kita bahwa kita hidup di alam semesta yang nihil. Kata William Hayes Watt, seluruh alam semesta besar dari dunia berbintang adalah satu, dibangun dari bahan yang sama, digerakkan oleh kekuatan yang sama, diatur oleh hukum fisik yang sama. Itu semua adalah satu sistem tunggal, satu hukum, satu tatanan pemikiran, satu skema, satu geometri, satu rencana yang disesuaikan dengan satu formula, satu alam semesta kesatuan. Substansi yang satu ini adalah pikiran, satu kekuatan adalah kekuatan pikiran yang menjadi konkret dalam kata-kata dan diekspresikan dalam suara atau getaran. Karena suara hanyalah getaran yang dapat dipahami, atau suara yang disengaja. Sekali lagi suara yang memiliki tujuan haruslah firman. Oleh karena itu, kita melihat bahwa prinsip kreatif adalah firman. Oleh firman Tuhan langit dijadikan. Kata kreatif kami, kita tidak perlu melangkah lebih jauh untuk menarik kesimpulan tentang kata kreatif kita sendiri. Jika kita berbagi sifat Tuhan, jika pikiran kita bertindak atas substansi asal, yaitu di pikiran ilahi, maka setiap kata yang kita ucapkan, apakah kita dangkal atau dalam, adalah kata yang kreatif. Itulah sebabnya kita diberitahu, dengan ucapanmu engkau akan dibenarkan dan dengan ucapanmu pula engkau akan dihukum. Begitulah aktivitas yang menentukan dari kata yang kami pancarkan ke alam semesta. Sesuatu dari kekuatan dan kegigihan kata yang kita bicarakan dapat dikumpulkan dari fenomena baru dan aneh yang ditemukan dalam instrumen telegraf nirkabel. Tampaknya operator terus menangkap suara-suara aneh, gema musik band yang nyata, dan sebagainya. Banyak yang percaya bahwa getaran yang ditangkap mungkin telah dimulai di atmosfer sejak lama, berapa lama tidak ada yang tahu. Dapat dibayangkan bahwa getaran yang dimulai oleh alat musik, atau suara, tidak akan pernah padam. Sangat mungkin bahwa itu tidak pernah mati. Ia memasuki ether primer dan menggerakkannya, dan tidak ada yang menghentikannya untuk bergema selamanya. Mungkin suatu hari instrumen nirkabel yang disempurnakan akan diambil dari ether luas kata-kata Guru Agung ketika dia berbicara berabad-abad yang lalu di tepi Danau Galilea kepada rekan-rekannya atau ketika dia berdiri di hadapan Pilatus atau dari salib berkata, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan."
Bagaimanapun ini, kita dapat yakin akan satu hal, bahwa kata kita kreatif, bahwa itu bekerja pada kondisi kita, alam semesta kita, dan tubuh kita sendiri. Maka betapa berhati-hatinya kita dalam memilih hal-hal yang akan kita katakan. Kita tidak boleh membiarkan kata-kata jatuh ke telinga yang sensitif untuk melukai hati dengan lukanya, untuk bertindak sebagai sugesti untuk mendasarkan pemikiran, untuk menarik orang ke bawah. Jangan biarkan aku berkata salah atau sia-sia tanpa berpikir, tetapkan segelmu di bibirku hanya untuk hari ini. Betapa sering pria benar-benar mengutuk rumah mereka, bisnis mereka, dan diri mereka sendiri dengan kata-kata sia-sia yang mereka ucapkan. Mengucapkan pikiran pesimistis berarti menciptakan suasana yang sesuai. Lihat pelajaran 27, dan dengan demikian menimbulkan hal yang Anda takuti. Berbicara tidak baik kepada orang lain berarti mengutuk mereka. Mengkritik berarti mendorong lebih jauh ke dalam lumpur orang yang menjadi sasaran kritik Anda. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Hari itu adalah sekarang. Penulis mengenal seorang wanita baru-baru ini yang lidahnya menganggur menyebabkan begitu banyak gangguan sehingga suaminya kehilangan salah satu yang terbaik jabatan dalam profesinya di negara bagian. Penggunaan kata-katanya yang ceroboh menghancurkan posisinya. Sebaliknya, jiwa yang mulia selalu mengucapkan kata-kata yang membangun, kata-kata penghiburan, kata-kata niat baik, kata-kata penyemangat kepada semua orang yang ditemuinya. Orang-orang seperti itu adalah dermawan bagi ras mereka, namun pelayanan mereka adalah pelayanan yang dapat diberikan oleh siapapun jika dia mau. Dia memberkati seluruh umat manusia, tetapi umat manusia pada gilirannya menyebutnya diberkati, dan dengan demikian untuk meningkatkan orang lain adalah untuk meningkatkan dirinya sendiri. Namun jiwa mulia tidak memikirkan hal ini. Dia melemparkan rotinya ke air tetapi tidak bisa kembali dalam beberapa hari. Sebaliknya, dia melakukannya karena dia mengasihi sesamanya. Firman-Nya menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Jika Anda kemudian menjadi salah satu penolong generasi Anda, isi hati dan pikiran Anda dengan hal-hal terbaik. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar segala persoalan hidup. Kata-kata kita akan keluar dengan keindahan dan keanggunan karena kita memiliki keindahan dan keanggunan dalam hati dan pikiran kita. Maka biarkan pikiran rahasiamu menjadi adil, mereka memiliki bagian penting dan berbagi dalam membentuk kata-kata dan membentuk takdir, sistem Tuhan begitu rumit. Realisasi, saya tahu bahwa saya mengendalikan dunia saya dan takdir saya dengan pikiran yang saya pikirkan. Saya tahu bahwa jika hati saya benar, pikiran saya akan benar, jika pikiran saya benar, kata-kataku akan benar, jika kata-kataku benar, duniaku akan benar. Oleh karena itu saya akan memasang meterai pada bibir saya. Saya akan menjaga setiap pikiran dan kata-kata saya. Saya tidak akan berpikir jahat, saya tidak akan mendengar kejahatan, saya tidak akan berbicara jahat. Saya akan menetapkan pikiran saya pada hal-hal tertinggi dan terbaik. Kecenderungan saya untuk berbicara kritis sekarang hilang dari saya, kebiasaan saya mencari-cari kesalahan hilang. Saya tidak lagi mengutuk diri saya sendiri, teman-teman saya, atau bisnis saya dengan kata-kata pesimisme saya. Saya semua optimis dan berharap, saya penuh dengan keceriaan. Saya memberkati semua orang dan segalanya. Saya adalah penyemangat untuk semua. Kata-kata saya menjadi daging dan berdiam dalam kenyataan. Biarkan aku selalu dipenuhi dengan harapan dan keceriaan. Biarlah roh Tuhan ada padaku. Kemudian menyadari kekuatan kreatif dari kata-kata Anda, berikan perintah pada kondisi Anda. Katakan, biarlah hal ini dilakukan. Ini adalah kata kreatif, kata perintah percaya diri. Biarlah itu terjadi padaku seperti yang aku mau. Ini adalah keinginan saya. Saya berterima kasih kepadamu, Bapa, atas kepercayaan ini dan karena Engkau mengajari saya segala sesuatu dan memberi saya segala sesuatu.